Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat, salam bahagia. We are champion. Ya, kembali lagi di channel saya Gilang Maulana Official. Hari ini saya ingin membahas tentang di saat bertanding, bagaimana kita melakukan tempo-tempo pada saat bertanding. Tempo-tempo seperti apa? Contohnya itu seperti contoh ini ya, tempo-tempo kita bermain yang saat leading, di saat kita ketinggalan, di saat kita lagi pede, di saat kita lagi enak bermain. Ini saya ingin membahas. Mungkin ada lagi macam-macam akan saya lengkapin ya. Seperti apa? Yang pertama ya, contoh pertama adalah misalnya kita bermain ya 0-0 nih, 0-0 kita bermain ya kan. Tak panjang lebar bermainan udah ini, tiba-tiba kita ketinggalan ya kan, tiba-tiba kita ketinggalan 7-3 misalnya, 0-1-2 sama 4-2 5-3 jadi 7-3. Nah, ketinggalan tuh berapa bola kita hilang. Tempo kita pelankan. Tempo dalam bermain kita pelankan. Temponya bermain satu dari segi pengambilan bola ya. Misalnya bola jatuh nih, kita kan tadinya awal-awal pasti ambil bola, wah cepet-cepet, ambil bola gini cepet-cepet servis langsung gini-gini tanpa mikir, tanpa taktik apa ya. Itu kan sudah saya jelaskan kan teori-teori taktik rencana apa. Nah, ini berjalan pada saat kita leading atau kita ketinggalan. Nah, sekarang kita bahas dulu awal pada saat ketinggalan tadi 7-3 misalnya, contoh 7-3 kita hilang bola 4 poin, 3 poin semua hilang. Nah, kita pelankan temponya. Yang tadinya kita ambil bolanya cepat-cepat segala macam gini stepis lagi segala macam gini kita pelankan. Datang bola, ambil bolanya dari jalan kita pelanin. Ini apa, mungkin kalau saya sih pengalaman saya yang kebiasaan saya ambil bola gini, kadang-kadang saya berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, atau macam-macam, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, atau apa aja lah, Allahumma sholli Muhammad lah, atau berzikir. Kalau saya seperti itu, sedikit demi sedikit aja, hanya batasan untuk mengambil bola. Tapi kalau agamanya lain, mungkin apa yang Kristen atau yang lain-lain ya punya keyakinan masing-masing. Itu contoh penting ya, penting dalam bertanding. Itu kan kadang-kadang kita nggak tahu. Ada misalnya lagi enak main, bang ya kan, lagi enak main, tahu-tahu jadi 96, 95 atau 96. Habis setelah main 96 enak, tahu-tahu terus nih kenceng ngambil bola cepat terus di PD. 97 tiba-tiba 97 terus lagi ngambil lagi, 98 terus lagi, 9 sama terus sampai tanpa memikirkan tempo tadi. Nah, pada saat udah 9 sama, kalau tadi yang saya bilang tadi, kalau tempo kita pelankan, yang terjadi adalah game 9-11. Karena apa? Yang di sana lawan lagi dapat permainan, lagi mendapatkan permainan, sedangkan kita kan pada saat PD jadi 95, 96 lagi PD, tahu-tahu hilang 3 poin, kita rusak nih. Apa yang kita lakukan lagi? Kalau kita nggak dipelankan temponya, cara berpikirnya, ya udah bablas sampai 9-11, dan itu sering terjadi. Saya pun sering juga melakukan hal itu. Jadi saya nggak mau itu terulang-ulang terus, makanya saya pelajarin seperti apa. Dan saya juga pernah diajarin juga seperti itu. Tempo-tempo pada saat kita ketinggalan kita pelanin. Mungkin lepasin sepatu, sambil mikir kan. Kenapa saya bilang harus pelanin tempo? Ya kita sambil mikir lakuin apa ya. Tadi servis ke kiri, coba nggak ke tengah sedikit, coba pindah ke kanan, atau cobalah cari servis yang belum pernah saya keluarin, ke tengah kayak ke sana atau kemana, boleh gitu loh. Itu kan, itulah makanya gunanya kita pelanin tempo, itu bisa berpikir. Karena kalau nggak kita pelanin tempo, buru-buru tahu-tahu game salaman, atau enggak udah pindah tempat, set pertama kalah misal contoh, set kedua buru-buru lagi, kita nggak berpikir segala macam. Nah, itu kita bermain itu kita pelan-pelan melihatin cara main lawan, udah istilahnya kita udah dapat main enak nih, baru boleh. Pas kita main enak nih, lawan lagi mati segala macam mati, langsung kita boleh kita cepetin. Kayak tadi ambil bola cepetin, servis bingung, udah puyeng palanya, kalau lawannya asem. Pas kita udah hilang 1, hilang 2, pelanin, tunggu dulu, contoh gini, tunggu dulu 1, ini loncat lagi, tuh dapat poin lagi, oke, PD lagi, hilang lagi 1, 2, 3, mundur pelan-pelan, tadi zikir atau apa segala macem. Nah, itu
tempo di pelanggan itu adalah biar kita lebih tenang, lebih berpikir dapat solusi apa. Yang tadi service ini pindah ke sini, yang ini isi kosong pindahin ke sini, ini. Nah, seperti itu yang saya bilang penting. Permainan tempo-tempo itu penting ya. Saat leading kita cepatkan, di saat kita hilang poin 3 atau ketinggalan kita pelankan sambil kita berpikir mau melakukan apa. Bisa juga pada saat skor 9 sama, 8 sama atau 9 sama, kita pelankan juga temponya. Biar orang yang lagi pede itu kan 97 nih, lagi pede menggebu dia, pengen cepet-cepet, kita pelanin. Kita mikir, kita tenang. Pas sana kan nggak tenang tuh, bukan nggak tenang, dia menggebu nafsu, ya kan? Kita tenang. Nah itu yang kita dapat di situ. Tahu-tahu kita curi poinnya dari situ. Permainan tempo itu bisa mengacaukan lawan juga. Itu kuncinya dari tadi itu, permainan tempo itu kita bisa mengacaukan lawan. Padahal kita dapat, kita kencangin lagi, dia repot seperti itu. Ya, jadi ini saya hanya bahas soal ini, teori-teori ini. Mudah-mudahan ini bisa dimaklumin, dipahamin dan bermanfaat. Karena ini ya yang selalu sering terjadi dalam bertanding ya seperti ini. Banyak orang leading, tahu-tahu hilang, kalah. Leading, tahu-tahu hilang, kalah. Itu yang tadi itu. Terus sama satu lagi, kita pada saat bertanding leading kalah, tidak ingat sama poin kita di mana. Nah, itu tadi. Tidak ingat dengan poinnya dapatnya di mana. Misalnya contoh skor nih ya mulai 0-0. Tapi kita yang bagus ini. Tahu-tahu dapat misalnya, dapat poin dari situ. Keluarin lagi poin-poin. Apakah kita akan keluarin terus? Simpen harusnya. Disimpan, keluarkan pada saat poin penting. Nah, itu taktik ya, strategi jadi pada saat service kita yang membunuh tadi itu kita simpen biar dia kacauin dengan variasi lain, kita simpen pada saat 9 sama, 10-9 atau 10-8 ya kita keluarin service yang dapat tadi itu, dia langsung kaget lagi. Itu cara-caranya main strategi seperti itu penting sekali. Tempo permainan, pengeluaran servis andalan di kapan-kapan, set apa, di poin-poin apa, di waktu-waktu apa, skor-skor apa, itu penting sekali ya. Jadi kita harus tahu, memahami semua itu. Jadi main itu banyak di dalam bertanding, banyak sekali cara-cara itu bagaimana untuk menang. Bagaimana cara-cara untuk kita bisa semangat, bisa membangkitkan semangat kita, main jadi enak, jadi nyaman. Nah, itu banyak caranya itu tadi ya. Terlepas semua kita punya teknik, punya cara, punya permainan bagus, tapi kalau ini tidak kita pelajarin, main kita hampa nantinya. Menang nggak tahu menang di mana, kalah nggak tahu kalah di mana, bagaimana kita mempelajari, memperbaiki dalam latihan. Nah, itu repot kalau udah begitu ya. Jadi kita harus pahamin itu, poinnya di mana, dapatnya di mana, kita ingetin, kita bagian dari variasi, pindahin, ngacauin sedikit, balikin lagi ke sana, pada simpen, pada saat poin penting keluarin. Punya keberanian pada saat poin-poin penting yang tadinya hanya ngecop, tahu-tahu kenceng gitu, tahu-tahu ngagetin orang, kaget poin juga, dan akhirnya kita pede dan akhirnya kita menang. Lawan kan bingung, kok dia berani gini, padahal kita udah punya rencana itu tadi ya. Jadi hal-hal yang seperti itu menurut saya penting ya. Nah, saya tambahin lagi sedikit, mungkin bisa contoh kita main dalam bertanding itu kita berteriak ya, kita berteriak gitu, berteriak dan loncat-loncat seperti ini. Nih. Ini sering banget dilakukan pemain-pemain dunia. Saya semuanya di Indonesia banyak sekali. Ini gini penting sekali. Tunggu bentar, biar kita tenang, ready, udah tenang, kaki kita enteng, siap, main. Sering banget. Abis itu poin, gitu teriak-teriak gitu. Itu menghilangkan beban kita main. Lepas kita mainnya, sehingga tapi jangan over ya. Kebanyakan kalau terlalu over kadang-kadang ada yang hilang fokusnya, overconfident, mainnya seenaknya segala macam, jadi ngawur, ada. Tapi ada yang kenceng gitu bisa jadi mainnya lebih enak, ada. Ada juga yang tenang, diem tapi bisa enak. Tapi itu sedikit. Coba cek di seluruh dunia, hampir 1-2 orang aja, 3 orang yang juara itu hanya diem doang. Semua yang juara semua berteriak, wah, refreshing, Harimoto sama segala macam, Van Jendong, Malong, semua teriak semua, Oktarov. Jadi hampir jarang yang diem. Jadi seperti itu, saya hanya tambahin aja tadi, teriak segala macam biar kita lebih tenang lagi dalam bermain. Loncat-loncat seperti ini juga buat kita enteng ya. Nah, tapi kunci dari semua yang saya bahas ini adalah
tempo permainan, ya, tempo di saat kita ketinggalan atau di saat kita leading, ya. Mudah-mudahan pembahasan tanpa praktek ini, hanya berbicara, hanya praktek-praktek sedikit ini bisa bermanfaat dan berguna buat pecinta-pecinta tenis meja di Indonesia ini dan semuanya lah yang ingin belajar, ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari konten-konten saya ini, ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tidak ada niatan untuk menyinggung siapapun, ya. Hanya berniat aja, ikhlas untuk pecinta-pecinta tenis meja yang ingin belajar tenis meja, ya. Saya pamit dulu. Sampai ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Mungkin bagi siapa yang ingin request, saya harus request apa, ini kan juga ini yang saya bahas ini adalah ada request, ya, dari teman-teman nasional, ya, Abdul, Rio, mungkin ada Vicky, ada Bima, ada request, so kamu buat inilah skor-skor kapan saat penting, ketinggalan atau apa. Nah itu yang saya ini makanya saya bahas. Mungkin ada lagi di kolom-kolom komentar yang ingin request, saya akan pelajarin pelan-pelan apa. Kalau saya mampu akan saya lakukan, tapi kalau saya belum bisa, mungkin saya belajar dulu pelan-pelan, ya. Insya Allah mudah-mudahan saya bisa menjawab request kalian semua yang mensupport saya, yang respon, yang mendoakan semuanya segala macam, yang mudah-mudahan saya bisa menjawab semua request itu, ya. Terima kasih ya buat semuanya. Saya pamit dulu, sampai ketemu di konten saya selanjutnya. Bagi siapa yang ingin menjadi juara, bagi siapa yang ingin belajar, pasti akan bisa menjadi juara. We are champion. I'ma serve them, spinning on a block with a mop, I disturb them. I never killed a nigga, but I'm ready to spit a hollow right on a person. And the curse, I'm about to merge on a nigga's turf, I'ma let a